Hai semua sahabat-sahabat saya. Pada kesempatan hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa mengelola perkataan kita dengan baik, mengelola lidah kita juga dengan baik. Karena lidah itu sesuatu yang kecil dalam bagian tubuh kita, itu bisa membuat perkara-perkara yang besar, tapi juga bisa membawa kita terjerembab kepada kondisi-kondisi yang begitu sangat sulit karena tidak terkontrolnya sebuah perkataan, saudaraku. Dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan bahwa begini, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Tentu dalam ingatan kita masih ingat bagaimana sebuah kota di Amerika yang beberapa waktu yang lalu terbakar hebat. Ada banyak rumah yang terbakar, puluhan rumah, bahkan mungkin ratusan rumah terbakar. Satu kawasan elit, satu kawasan yang megah, tapi karena kebakaran yang melanda begitu hebat, sehingga tempat itu terbakar dengan habis. Begitu banyak materi yang terbakar dan kerugian cukup besar, saudaraku. Nah, kita lihat di sana bagaimana bahayanya api, dan sama dengan juga bagaimana perkataan. Alkitab katakan begini, demikian juga dengan lidah. Walaupun lidah itu anggota yang kecil, tapi bisa memegahkan perkara-perkara yang besar, tapi juga bisa membakar sesuatu yang jahat, sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih mengalami kerusakan yang besar karena sebuah perkataan. Sahabat-sahabat, sesungguhnya kita bisa lihat di sana ada banyak harusnya persahabatan, persaudaraan itu utuh kalau kita bisa saling menjaga emosi kita, ucapan kita, perkataan kita. Bisa saja itu berlangsung dengan lama, berlangsung dengan baik, tapi yang terjadi seringkali persahabatan jadi rusak, persaudaraan juga rusak. Karena apa? Kita seringkali kurang bijak dalam mengelola perkataan kita. Dan seringkali gosip-gosip miring, gosip-gosip yang tidak baik itu tercipta dalam sebuah komunitas, sehingga di sanalah mulai timbul keretakan, mulai timbul pertengkaran, mulai orang mengasumsikan sesuatu yang negatif dari seorang kepada seorang yang lain. Itu dimulai karena kita tidak bisa menjaga lidah, bahkan perkataan kita. Ketidakmampuan kita, saudaraku, dalam bagaimana mengendalikan lidah itu akan berpengaruh buruk buat masa depan kita, buat relasi kita, buat pelayanan kita, buat pekerjaan kita, bahkan buat hal-hal yang lain yang di depan kita harusnya dapat berlangsung dengan baik karena kita bisa menjaga, mengkontrol diri kita dengan mengkontrol perkataan. Tapi karena kita sulit sekali mengkontrol perkataan kita, sehingga ada kata-kata yang keluar, ada kata-kata yang keluar tuh negatif dan menyudutkan dan seterusnya, sehingga di sana seperti api yang kecil karena disulut terus jadi sesuatu yang besar dan jadi lebih parah lagi, saudaraku. Lidah itu bisa mengagungkan Tuhan harusnya. Dengan lidah kita bisa memuji, berglori bagi Tuhan, harusnya demikian. Tapi sebaliknya dengan lidah juga bisa merusakkan hal-hal yang sudah baik, dan karena kita tidak bisa mengkontrolnya dengan baik, itu bisa berakibat fatal bagi setiap kita. Lalu kita bisa mengambil sebuah makna dari perenungan firman Allah hari ini, bahwa kita harus bijaksana menggunakan perkataan kita, menggunakan kosakata kita. Kalau memang sesuatu tidak berguna, jangan dikembangkan. Kalau memang sesuatu itu tidak membangun dalam hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, karir kita, stop, jangan dikembangkan lagi. Kalau memang itu sesuatu yang tidak baik dan bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak perlu mengembangkan hal demikian. Mari dengan lidah saya mengajak kepada semua kita, termasuk juga buat saya, kita pergunakan hal-hal yang baik, mengatakan yang baik, mengungkapkan hal yang baik, memuji Tuhan, berglori karena lidah kita, bersyukur buat anugerah Tuhan. Pastikan bahwa semua nilai yang baik itu keluar dari perkataan kita semuanya. Terima kasih Bapakku dalam sorga, buat waktu di mana kami bisa merenungkan bagian firman. Kami begitu dikuatkan kembali, kami begitu dimampukan kembali untuk bisa mengolah kata dengan bijak, dengan baik, sehingga kata-kata yang baik itu keluar, kata-kata yang bermakna, kata-kata yang memberkati keluar dari perkataan kami, ya Tuhan. Tolong kami semua supaya roh takut akan Tuhan itu
datang bagi setiap kami, bergelora bagi setiap kami, sehingga ungkapan-ungkapan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun yang keluar, bukan sebaliknya. Terima kasih, kami percaya Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan berperkara bagi kami mendatangkan kebaikan. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.